hidup ya. Itu kita hidup di satu lingkungan bolak-balik. Lingkungan hidup itu bagi saya lingkungan terkecil, terbesar dan besar sekali dalam lingkungan global. Kalau menurut isu dan apalagi sekarang itu zamannya medsos ya, zaman apa-apa di share itu ya. Kalau saya lihat di WA, di grup kawan-kawan di mana-mana itu ya sangat mengenaskan sekali lingkungan hidup sekitar kita, kota kita, sampai Indonesia ini, sampai Asia, dunia itu semakin memprihatinkan. Nggak usah jauh-jauh, baru kemarin banjir di Jakarta. Sekarang siapa yang mau banjir seperti itu, kalau punya mobil itu kayaknya nggak nikmat mobilnya sampai kerendam, punya rumah. Saya sendiri juga berpikir, waduh seperti itu ya. Itu salah satu kerusakan lingkungan yang saya nggak tahu itu kenapa seperti itu. Kemudian longsor, karena longsor bahkan Jogja tuh pernah 2 tahun yang lalu itu pernah banjir besar di Mogiri, itu banjir yang istilahnya baru kali ini saya lihat Jogja banjir itu parahnya. Ya pandangan saya mau nggak mau itu jelas diakui nggak diakui ulah manusia, jelas itu. Penebangan pohon mungkin, kemudian kecuali ya dalam tanda petik mungkin kayak gempa atau gunung berapi itu kan itu sudah kehendak alam ya istilahnya, itu Tuhan yang menentukan. Kalau seperti tanah longsor atau mungkin apa namanya, kalau kekeringan saya masih berpikir kekeringan itu apa ya, itu ulah manusia atau memang sudah memang enggak atau memang itu Tuhan kasih kita memang alam yang kering, saya nggak tahu. Cuma itu juga yang buat manusia sengsara kan, kekeringan itu. Kemudian isu-isu tentang apa namanya lingkungan global yang katanya es mencair, apa namanya itu, global warming ya, global warming itu bisa jadi memang seperti itu ya. Kalau kita lihat berita dan sebagainya, sepertinya lingkungan semakin buruk-buruk saja, malah bukan semakin baik-baik saja, bahkan di laut dan sebagainya. Bahkan ini contoh kecil lah, kita apa namanya ya, mungkin karena tergerak tentang isu lingkungan itu dan sebagainya. Kebetulan kok ya saya ini sekarang beberapa bulan ini ya berkecimpung di dunia itu, ketemu dengan kombi kelompok merangkul bumi, kelompok pecinta alam di Gunung Kidul itu yang dia itu memang mencari solusi untuk kekeringan jangka panjang Gunung Kidul. Ya mau saya cerita sedikit tentang Gunung Kidul yang jelas itu bersinggungan dengan saya, karena kalau yang saya nggak tahu ya nonsen lah, ini lingkungan dekat saya. Jadi Gunung Kidul itu setiap musim kekeringan panjang sekali. Kebetulan tahun ini yang paling panjang. Bahkan setiap organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, organisasi lingkungan hidup di Jogja itu setiap harinya ada yang mengirimi mereka air 30 tangki, 12 tangki, 100 tangki. Itu yang satu tangki itu patungan orang Jogja itu 100 ribuan untuk beli satu tangki itu berapa, 300 ribu atau berapa saya kurang tahu per tangki itu bagus. Oke, itu soal kepedulian kita kepada sesama manusia, karena manusia itu, manusia yang baik adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Tapi kadang kita berpikir kalau seperti itu nanti ya, karena kita pikir cari solusi yang bagaimana di situ cari sumber air ada enggak, siapa tahu ada. Ternyata itu dari komunitas pecinta alam menemukan sebuah gua itu yang kemungkinan ada airnya, itu masih kemungkinan. Kemudian kita meminjam alat pendeteksi air itu dari Jerman. Alatnya itu kalau beli kita mahal, saya nggak tahu ada siapa yang punya untuk dideteksi. Ternyata di dalam gua itu ada air bawah tanah, harus dibor. Itulah itu air itu dibor oleh salah satu anggota Kodim 1,5 kilo ke bawah.
yang seharusnya Pak Slamet itu pensiun, gara-gara dia bisa berani masuk jurang itu, hanya sekarang ditunda pensiunnya karena dia berjasa untuk ngepur masuk. Memang taruhannya nyawa, siapa tahu ada gasnya. Ada ditemukan sumber air yang insya Allah mungkin bila boleh dikatakan abadi di situ. Kemudian dia kerjasama dengan berbagai macam badan-badan yang terkait. Akhirnya mungkin bisa untuk membeli selang. Itu proyek lumayan besar itu, sekitar 2,5 miliar untuk semuanya bisa ke masyarakat, ke penduduk. Dan alhamdulillah sudah selesai tahap terakhir, tahap ketiga kemarin tanggal 19 Januari diresmikan oleh Gusti Prabu, adiknya Sultan. Akhirnya itulah yang kita kerjakan. Ya, pengalaman saya pertama saya berkecimpung di dunia sosial, di relawan kemanusiaan untuk orang-orang yang mungkin kesusahan waktu itu mencari air. Dan bahkan kawan-kawan ini juga berpikir tentang listrik gratis. Jadi kita sedang ada program yang baru ini, program Indonesia Terang. Jadi kita bikin daerah pelosok-pelosok yang belum ada listrik, kita kasih instalasi listrik. Jadi kita cari dana-dana ke berbagai sumber yang ada di Jogja ini. Alhamdulillah di Indonesia sudah ada. Dan kebetulan kawan-kawan kompak lah. Setiap bulan kita laporan berapa revenue pendapatan sebagainya, nanti kita store ke pusat, nanti kita salurkan ke daerah-daerah itu. Itu salah satu pengalaman saya berkecimpung di dunia lingkungan. Setidak-tidaknya itu walaupun sekecil apapun saya mungkin di situ saya tidak bukan menjadi sesuatu yang penting. Saya mungkin bukan ketua, saya bukan pengurus, tapi saya hanya sekedar membantu. Setidaknya saya membantu untuk mengurangi atau menjaga alam ini. Jadi menjaga alam juga termasuk menjaga manusianya. Jangan sampai ya manusia itu juga bagian dari alam. Makanya ada manusia kelaparan, manusia tidak punya listrik, manusia kekeringan, itu ya juga harus kita, kalau bahasa Jawa ini kita openi, kita rawat. Jadi manusia untuk manusia, manusia memelihara alam untuk manusia itu sendiri. Gitu, bro.